Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG, yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Nur Fitri Amalia MPD, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Naimah Romadoni dari Prodi PGMI semester 4 kelas B. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dan pentingnya pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses yang meliputi 3 hal utama, yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Tujuannya itu agar pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, secara sederhana, kurikulum itu seperti peta dalam perjalanan belajar. Jadi kita itu harus merencanakan dulu arahnya itu kemana, terus kemudian menjalankan prosesnya di kelas, dan terakhir mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, selanjutnya di Indonesia itu kurikulum bersifat dinamis, artinya selalu berubah dan berkembang mengikuti zaman. Jadi kita bisa melihat contohnya mulai dari KBK, kemudian KTSP, dilanjut kurikulum 2013, hingga kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Nah, perubahan ini terjadi bukan tanpa alasan, tetapi kebutuhan siswa itu terus berubah dan perkembangan teknologi juga semakin pesat. Misalnya, seperti dulu tuh kan pembelajaran lebih fokus pada hafalan. Nah, sedangkan sekarang itu lebih menekankan pada pemahaman, keterampilan, dan juga praktik langsung. Contoh nih, dalam pembelajaran tentang lingkungan bersih. Nah, siswa itu kan tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga bisa diajak praktik langsung seperti kerja bakti atau kegiatan seperti outing class. Nah, dengan begitu itu kan siswa jadi lebih mudah memahami materi secara nyata. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada landasan filosofis. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar seperti Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Nah, artinya itu kurikulum itu harus mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Terus yang kedua ada landasan psikologis. Jadi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan perkembangan dan karakter siswa. Misalnya siswa MI atau SD itu lebih cocok belajar dengan metode yang menyenangkan dan konkret. Jadi bukan hanya teori saja. Terus yang ketiga ada landasan sosiologis. Nah, jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan budaya sekitar. Jadi apa yang dipelajari siswa itu relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terus yang keempat yaitu landasan IPTEK. Nah, kurikulum itu harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang, pembelajaran itu kan sudah mulai memanfaatkan media digital. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada relevansi. Artinya kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Jadi, apa yang dipelajari itu tidak ketinggalan zaman. Terus yang kedua, fleksibel. Kurikulum itu harus bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Misalnya di sekolah desa dan di kota itu kan bisa memiliki cara penerapan yang berbeda. Terus yang ketiga, kontinuitas. Jadi kurikulum harus berkesinambungan antar jenjang. Jadi materi dari SD, SMP hingga SMA itu saling terhubung. Terus yang keempat, efisiensi. Nah, kurikulum itu harus hemat waktu dan sumber daya. Jadi tidak terlalu padat tapi tetap bermakna gitu. Nah, yang kelima ada efektivitas. Artinya kurikulum itu harus benar-benar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Baik, ada juga peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Nah, artinya itu kurikulum berfungsi untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya serta norma yang sudah ada dalam masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu tidak melupakan identitas bangsa. Nah, yang kedua, ada peranan kritis. Jadi kurikulum itu tidak hanya menerima nilai yang ada, tetapi juga mengajarkan siswa untuk berpikir kritis terhadap perkembangan zaman. Nah, jadi siswa itu dilatih untuk menganalisis dan tidak hanya menerima informasi begitu saja. Terus yang ketiga ada peranan kreatif. Nah, kurikulum itu juga harus mampu mengembangkan kreativitas siswa sehingga mereka itu bisa menciptakan ide-ide baru dan berinovasi. Ada juga model kurikulum. Yang pertama ada model subjek akademik. Nah, model ini berfokus pada penguasaan materi pelajaran seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua ada model humanistik. Nah, model ini lebih menekankan pada perkembangan potensi, minat, dan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Terus yang ketiga ada model rekonstruksi sosial. Nah, model ini bertujuan agar pendidikan itu mampu menjawab masalah-masalah sosial di masyarakat. Terus yang keempat ada model teknologis. Nah, model ini memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan media digital dan platform online. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum KBK dan KTSP. Nah, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Nah, artinya itu yang penting adalah hasil akhir berupa kemampuan yang dimiliki siswa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan KBK itu masih cukup terpusat dari pemerintah. Sedangkan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu merupakan pengembangan dari KBK. Nah, perbedaannya, KTSP itu memberikan kewenangan lebih kepada sekolah dan guru itu untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, KTSP muncul karena setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Nah, selanjutnya perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum 2013 ini menekankan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Nah, pembelajaran ini cenderung lebih terstruktur dan guru masih cukup dominan dalam mengatur proses belajar. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, fokusnya itu pembelajaran yang mendalam, pengembangan karakter, serta adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka hadir karena kebutuhan zaman sekarang menuntut siswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Jadi bukan hanya mengikuti instruksi. Jadi dapat disimpulkan yaitu pengembangan kurikulum sangat penting untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Landasan kurikulum menjadi dasar arah pendidikan, nah sedangkan prinsip menjadi pedoman pelaksanaannya. Peranan kurikulum menunjukkan fungsinya, sementara model kurikulum itu menentukan cara penerapannya. Dan perkembangan kurikulum di Indonesia di KBK, KTSP, K13, hingga kurikulum Merdeka itu menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.